Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat bertemu lagi dengan saya Mas Gesang di sini ya. Namun sebelumnya teman-teman ya yang baru menemukan channel kita ini, apapun channel kita nanti, jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga bersemangat untuk kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya dapat ini ya, kerjaan menggulung blower nih teman-teman. Bagaimana cara gulungnya blower ini ya? Blower untuk pandai besi ini ada dua ini, menggulung semua buluk-buluk kalau blower itu ya, karena hari-hari bercampur dengan areng ya. Kadang-kadang di pabrik tahu itu juga hari-hari bercampur dengan areng, karena ini nyembur ini ya, nyembur api terus. Ntar ini pintunya belum dibuka pol. Wah dulu semua ini bengkel saya pakai papan ya teman-teman, bukan pakai rolling door. Kita buka dulu kalau masih pagi begini, sendirian aja enak sepi. Baru buka teman-teman ya. Inilah suasana hari-hari bengkel. Sana jalan raya ya, sana jalan raya, tapi nggak terlalu kota teman-teman. Sini bukan kota ya, ini masih kelurahan desa lah. Ini bengkelnya ya, itu ada mesin-mesin yang rusak, yang bagus ada di sana ya. Sana arah belakang di dapur. Oke, kali ini saya akan menggulung blower teman-teman ya. Mudah-mudahan mic-nya nggak rewel. Ini kita ambil salah satu dulu bagaimana cara gulung blower. Kita akan buka ya. Ini drill anu ya, obeng impact. Ini tanpa kapasitor ya teman-teman ya. Nah, kan udah mati kan, strumnya habis, dicas dulu ya. Ini baterainya habis, nggak ada tenaganya, dicas dulu. Buka manual aja. Dinamanya kecil ya, harus ditusuk dari sana. Ini dipotong aja ya, langsung kabel duanya dipotong saja. Udah konslet kena abu lembab ya, ini banyak abu yang lembab menyebabkan konslet. Ini nggak harus dicopot semua, bisa teman-teman ya. Ambil aja keren 2 buah.
Kita ambil keren dulu 2 buah nih. Ini juga keren. Ya kan kita tingkringkan begini. Tinggal diketok aja. Ya, dinamonya segini cuman. Malnya 4. Startnya dikit banget. Bagaimana caranya gulung? Ini nggak pakai kapasitor, tapi muter kencang juga ya. Oke, sekarang kita akan eksekusi bagaimana modelnya. Biarlah itu di sana aja dulu. Tapi nanti kalau ada konsumen ya ribet ya, kita taruh bawah aja. Kita ambil gerenda potong. Ini sudah mau habis gerendanya yang tajam. Aluminium ya teman-teman ya. Ini aluminium nih teman ya, putih mengkilat begini, aluminium. Harus mengenali ya, kalau dipotong kok merah berarti ya tembak gas. Ini dikit banget habisnya, paling nanti berapa on ya, 2,5 on, nggak tahu ada nggak. Udah ya, udah keluar tuh. Ini aluminium, taruh aja situ. Oke ya teman-teman, kita ambil satu untuk contoh. Kita akan buatkan selipan. Namun sebelum buatkan selipan, ini kan kotor ya, kita sikat aja ya. Kita sikat aja dulu begini pakai sikat gigi, sikat gigi lah ya gitu. Giginya siapa pakai sikat begini. Lah begitu aja, nggak usah terlalu bersih juga, nanti simpen lagi ya. Nah itu dilap teman-teman, apa mau saya semprot biar enak dipegang. Nah. Ya, begono teman-teman ya, bentuknya tuh begini. Kita mau gulung di sini sekarang.
Ini udah stripping, kita sempurnakan dulu ya teman-teman. Oke, lampunya kita pindah. Menghadap ke kita, mau gulung ini harus dikasih lampu. Kita buat selipan dulu ya sampai selesai. Ini selipannya nggak begitu banyak karena 4 dilompat ya. Ya ini kalau nggak ini tindih ambruk nanti. Tetap pakai mika 0,20 ya. Kita bikin contoh satu aja, ukur pakai apa yang sudah putus gitu ya. Kita ambil ukur segini aja lah. Nah, ambil pisau cutter. Nah, dipotong ya setelah dibaris. Kayak mistar yang tebel ya teman-teman ya, mistar besi yang tebel, jangan yang tipis, nanti pesonya naik ke peso, ngeri ya. Ini langsung ditoreh pinggir ya. Segini tipis saja, 2 mili. Baris. Nah, tinggal pakai ukur yang tadi ya. Tinggal dibuat contoh saja. Buat sekitar berapa itu ya? 448, 16 saja. 16 karena nggak semua diisi. Udah ya, udah 16, tinggal dibikin aja seret. Nah, udah terbaca semua garisnya, tinggal dipotong-potong.
Oke, tinggal kita pasang selipan. Kita ganti dulu mic-nya. Lengkap ya, ini videonya nggak tak potong, biarin panjang biar teman-teman nonton biar puas ya. Ini caranya nyelipi. Berapa sih sebenarnya lama yang gulung itu? Biarkan saja, nggak lama sebenarnya. Ini saya jarak jauh nih ya, dari kamera saya jauh bener, sengaja nggak saya skip nih biar nanti kalau sudah mulai monetisasi saya sering siaran langsung aja lah ya. Karena apa teman-teman, langsung apa live streaming ya. Buat video itu tahapannya banyak teman-teman, dimaklumi ya. Kalau kadang-kadang kurang begini udah syuting kadang dipotong jam-jaman, sudah berjam-jam kita mainkan video ya, nggak langsung jadi, masih kita edit lagi dengan peralatan pengedit, bisa KineMaster, bisa Capcut ya. Kalau saya di KineMaster ya, udah lama itu ngedit itu juga memerlukan waktu lebih dari setengah jam untuk mengelola di dalam aplikasi itu. 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang dilompat 4 pindah sini. Jadi edit dulu, diedit, selesai diedit baru diupload. Upload juga lama, menunggu waktu. Kadang-kadang kalau cuaca buruk sampai jam-jaman ya. Setelah diupload bukan langsung selesai, bukan. Setelah sampai ya, selesai diupload masih disetting lagi, dikasih buatkan thumbnail, buatkan judul, nulis deskripsi. Tahapannya banyak teman-teman ya, kayak kita dimaklumi. Kadang-kadang bikin YouTube itu cukup ribet. Saya tuh pengen ya mengajarkan ilmu ini kepada teman-teman biar yang pengangguran atau belum kerja itu bisa bekerja dengan melihat ini, insya Allah ya. Karena saya sendiri itu juga merasakan, dulu saya ini orang nggak sekolah, cari kerja juga susah, nggak sekolah saya teman-teman, saya bukan di perguruan tinggi, saya juga cuman lulusan SMP, kerja merantau Jakarta, dapat kerjaan belajar gulung ya, lumayan lah, nggak apa-apa. Tapi yang ngajarkan juga nggak vulgar ya, kita gali sendiri, otodidak. Sampai sekarang ini kita mendapatkan ilmunya ini otodidak teman-teman. Tak kasih pada teman-teman gratis saja, yang penting mau support ya, mau like dan subscribe, tonton sampai selesai supaya saya juga dapat kompensasi dari YouTube gitu ya. Oke ya, ini bisa selesai, tak kasih 4 nih, 4 yang celah lubang, ini celah lagi. Nah kita bikin mal juga 4 ya, yang 4 lubang ini dilompati ya. Ini sengaja saya jauhkan ya videonya biar los teman-teman. Tuh dalam sana. Ya kalau perlu didekatkan karena kita biar bisa ngezoom. Kali-kali kita pindah posisi ya, biasanya kamera sebelah kanan saya terus teman-teman, yang edit ya tangan kanan ya. Oke, kita sekarang ambil kawat untuk buat mal dulu. Ini sebaiknya kawatnya jangan terlalu kaku, juga jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil juga berubah-ubah ukuran ya. Ini sejarah 0,55. Habis 0,55 habis teman-teman. Itu gulung Panasonic begitu seringnya ya, gulung Panasonic yang 200 watt itu 0,55. ini 5 kilo penuhnya kemarin, ini sudah habis. Ini harus mikir lagi. Di toko itu sudah disediakan 10 kilo, nanti akan saya ambil semua kalau punya duit. Harga kawat di tempat saya 24 teman-teman ya. Tempat sampai berapa harga kawat?
sekilo 240 maksudnya. Ini kita bikin mal dulu ya, ngelompati 4 lubang ya. Ya, kita buat 2 saja. Kita tes lagi setelah dibuat mal. Bener-bener kita dari awal ya, dari bongkar. Dah ya, 2 mal sudah terbentuk gini ya, di luar lubangnya, bolak-balik ya, di luar lubangnya segitulah, karena nggak terlalu sempit tempatnya ya. Sekarang kita akan ambil alat rollnya. Ini mal pertama ini cukup nggak ya? Kita nggak usah zoom dulu ya, biar jarak jauh, biar jelas semua terlihat gerakan kita ya. Ini alat roll. Wah, ini pas teman-teman ya, pas ini. Pertama ini ketika ini ketemu pas, ini kita akan ganti ya, ini ya. Kita bikin mal begini aja, ini dilepas, kita ganti yang lain. Nggak usah bikin 4, nggak usah bikin banyak ya. Nah, pertama tadi nempel di sini. Ini ukuran pertama, mal itu ukur ya. Yang pertama, yang kedua ini tak masukkan, terus dilebarkan ini. Kita garis lagi sekian. Nah, berarti sekitar itu kita bikin garis 4 yang jaraknya sama. Ya segitu ya kira-kira ya. Ini kira main feeling. Nah, segitu ya. Tapi kok cahayanya kok nggak nampak tuh ya. Kita pindah aja teman-teman ya, seperti biasanya biar nggak merubah hadat. Oke ya, kita ukur dulu kawatnya. Kita pindah posisinya di sini. Ini kawatnya 0,30 teman-teman ya. 0,30. Kita 30 lagi habis teman-teman, kita bingung ya. Ini belanjanya susah, yang kecil begini. Ini 0,30 tinggal segini. Ini nggak cukup. Ini sudah tinggal dikit banget. 0,30 itu bisa diakali dengan menggunakan 0,20 rangkap 2 teman-teman. Nah, inilah caranya merangkap ya. Ilmunya begini nih. Ini lagi kehabisan, padahal kita punya potensi yang lain tuh banyak. Ini bagusnya menggunakan 0,30 ya bawaannya tadi 30, hitungannya nanti 180. Nah, bagaimana caranya? 30 habis. Saya mau pakai 0,20 rangkap 2. Ini saya punya 0,20 ya teman-teman. Masih utuh, belum dibuka segelnya. 0,20 ini. Ini kalau kita mau beli lagi, lah ini untuk apa ya? Caranya gitu. Keilmuan di situ. Itu masih dibelit plastik ya, masih disegel bener. Kita beli 5 kilo teman-teman. Untuk kipas angin yang tebal ya pakai 20 ini satu ini pas. Karena kalau 20 tambah 20 itu 30 teman-teman ya ketebalannya. Kurang dikit mungkin, malah 28. Nah, kok bisa begitu? Silahkan teman-teman cari sendiri ya. Itu ilmunya mungkin kalau nggak salah itu ya menghitung luas penampang ya. Apa tebelnya 0,20 mili itu luasnya berapa, kalau dikalikan 2
Sama nggak dengan 0,30? Ayo carikan sendiri. Kalau nggak mau nyari ya berarti sama dengan sekarang, sama dengan saya sampai nggak sekolah. Saya terus terang nggak sekolah, nggak tahu ilmu begini. Cuman ini saya main kebiasaan dan main ilmu yang belajar dulu. Di video dahulu ada cara merangkap kawat ya. Ini belajarnya untuk menghitung luas pi kali r ya kan. Nah, pi kali r luasnya sekian tuh, pi-nya berapa. Kalau diameter 0,20 berarti jari-jarinya itu berapa kali pi ya, 13 berapa itu saya udah nggak tahu lah. Teman-teman yang sekolah-sekolah itu yang tak tanyain biar pada komentar jawab bagaimana ilmunya mengukur luas gitu. Jadi gampangnya kalau 100 kali 100 ya, misalnya tanah 1 hektar 100 kan 100 kali 100 ya meter, itu kalau setengah hektar bukan 50 kali 50, enggak kan? Nah itu ilmunya, pikirkan itu, cerna itu dalam-dalam. Kalau setengahnya 100 memang angkanya 50, tapi kalau 1 hektar luasnya itu kan 100 tuh persegi tuh. Kalau setengah hektar bukan berarti 50 kali 50, kan salah. 50 kali 100 itu baru setengah hektar. Kawat juga gitu, untuk mendapatkan 1 mili berarti 0,50 rangkap 4. Nah gitu ya kan ya, selamat bingung. Mulane sekolah Jokowi aku sekolah bingung. Oke ya, ini kita masukkan dalam pensil, dalam pulpen yang sudah nggak ada isinya. Aduh kawatnya lembut teman-teman, 0,20. Ini kita akan rangkap, tapi ngerangkapnya nanti, kita gulungnya satu-satu aja ya. Ini banyak hitungannya nanti, berarti harus 350 ini hitungannya teman-teman. Caranya begitu ya. Ini blower yang nggak ada kawatnya. Terus 30, kalau 30 hitungan 180 sudah cukup ya. 180 semua sudah cukup. Atau ini juga bisa dirangkap 2 langsung ya, membawa langsung rangkap 2. Jadi nanti gulungnya itu dikit, 180 ada sudah cukup. Tapi kalau ini harus gulungnya 350 teman-teman, banyak atau 360, ini lama sekali ya. Nah, gimana caranya ya, saya juga eman-eman waktunya itu loh, harus lama sekali gulung 360 pakai ini. Kalau pakai roll ya, tapi ini kan bertingkat-tingkat ya kan. Kalau ada 0,22 gitu tak pakai, tapi nggak apa-apa teman-teman, saya akan coba satu saja 360. Oke ya. Oke ya, ini sudah sejumlah itu tadi udah mengeluarkannya pas ya, nggak ada ruang goyangnya. Wah, tutupnya belum dibikin, udah kecil, ribet, bayarnya dikit begini ya, tapi harus bisa juga ya. Masukkan dari kiri, keluar kanan aja. 360 tadi ya, udah masuk. Tutupnya belum bikin tutup dulu. Ya udah bikin untuk 16 ekor ya, langsung ditutup aja. Iya Bono, jadi 360 ya, enggak saya syuting hitungnya lama kok. Wah, hitung aja 360. Nanti digabung ya kiri dan kanan. Ya kita bikin 4 ya, 364 sampai sini 4 semuanya.
Kalau teman-teman ada kawat 0,30 ya pakai 30 aja langsung ya, nggak ribet, nggak kelamaan ngitungnya. Ini lama karena harus 2 kali lipat ngitungnya. Ya, selesaikan sampai 4 gitu. Lama kan? Iya, lama ini. Gimana lagi mau bagi 2 kawatnya, lama juga. Nah ini nah, kalau kawatnya kita nggak komplit begini ya. Ini sudah selesai ya sebelah ya, sebaiknya kita kasih isolasi dulu ya karena ini kawatnya tuh lembut ya. Ini nggak suka saya gulung yang cara ini, lama ini aturan. Kawatnya masih kemarin itu pinjem ya sama orang, kawat itu dikembalikan dalam keadaan berkurang terus dibayar gitu, jadi jatah kita habis, malah mau beli lagi itu tanggung karena kawat 0,30 itu jarang terpakai ya, pakainya ya kalau blower gini. Nah, harusnya begini ya, di tali begini pakai isolasi biar apa dia tuh enggak kacau dua-duanya. Iya begini jadi rapi ya. Terus ini dipotong teman-teman ya, karena hitungannya sudah cukup dipotong. Ini kita mau bikin rangkapnya, sebelahnya bikin lagi sama seperti itu gitu ya, 360 lagi. Aturan cuma 180 sih ya, kalau pakai kawat 0,30 cuma 180 sudah cukup, sudah tembus ya. Ini harus 2 kali lipatnya. Oke ya, kita bikin satu lagi seperti ini. Oke ya, ini sekarang kita caranya nyambung begini. Tapi ini nggak nampak ya, nggak nampak ini. Akhir sama awal digabung, dapat kabel keluar. Ini ya, awal sama akhir. Awal sama akhir seberang-seberang ya. Ini kita kelupas dengan, karena cicil ya begini lupas saya. Akhir yang sebelah dengan awal yang sebelah ini digabung, terus kasih kabel keluar. Nah itu potong aja. Demikian juga yang sebelahnya ya, sebelahnya ini juga dikelupas ya ke arah sinilah ya, biar nanti bisa numpuk. Itu udah siap dua-duanya ya. Ini nanti tinggal gulung startnya dikit aja ya. Ini running dulu kita beritahu ya. Bahwa ini cara merangkapnya tuh begini gitu. Ini aslinya kawatnya satu aja cukup ya, kawat 0,30 satu aja cukup.
berhubung nggak ada pakai 0,20 ketemunya sama. Nah, jadi ini nanti kabel 2 ini untuk colokan langsung ya, tanpa menghubung kemana-mana lagi. Ini colokan. Sekarang kita bikin pengaruh putaran gitu ya. Ini sebaiknya disolasi dulu ya. Jadi isolasi dulu dua-duanya. Terus berikutnya kita mau ambil kawat 0,35 ya. 0,35 ini akan kita gulung dikit aja. Kita langsung ke mal nomor 3 dulu. Caranya begini, dikit saja, 30 lilit saja, 1, 2 atau 25. Nah, 25 saja. Terus kita masukkan di mana? Di mana-mana. Di sini ya, dari dalam ya, dari masuknya salah satu tadi. Masuknya di sini. Wah, ini kurang cilik ini. Yang pertama bebas ya, sebelah kiri atau sebelah kanan nggak apa-apa, yang penting yang dari masuk yang pertama tadi buka. Ini masuk pertama tadi ya, dibuka. Nah, begitu ya. Terus dimasukin dari kiri keluar kanan. Ini pun kebanyakan ini. Nah, terus ditutup lagi. Kondisi 20 aja kalau nggak muat ya. Ini 25 juga mesti ringan sih. Nah, udah dimasukkan sini. Ini kemana? Ini di sini. Ini di nomor 2 sini. Nah, jadi ini menceng ya, menceng. Kurang kecil, kita cari yang kecil dulu ya. Ya, ini harus dipasang menceng gini ya. Jadi menceng begini ke sini. Ini nanti akan menyebabkan dia tuh punya daya tarik ke arah tertentu gitu ya. Ini kita buka. Yang kedua ya. Wah, salah. Ini ke sini dulu. Yang terakhir buka, dimasukkan ini. Jadi lubang tengah yang 04 tadi nggak terisi apa-apa ya. Kita akan tutup dulu. Sebaiknya dari mana nutupnya, yang penting tertutup. Nah, dari sini. Terus buat yang kedua dari, nah ini tadi masuk dari sini ya. Yang kedua masuk lubang kedua juga, buka lubang kedua. Ini buka lubang berikutnya ya. Tadi yang salah buka tadi, kita pasang dulu. Kita gulung dulu 20 aja nggak apa-apa. Ini kan 35 kawatnya besar, makanya kita tingkatkan 1. Nah, 20 wae ya, 20 saja cukup. Karena untuk bikin pengaruh magnet saja, biar dia tuh narik ke samping gitu ya. Terus ini ke lubang berikutnya juga, buka dulu.
Nah, berarti ini miring begini hasilnya ya, miring begini. Terus ini sekarang bikin lagi dari kanan keluar kiri ya. Ini yang sini seperti biasa, cuma dia itu meges berhadapan-hadapan itu ya, menceng berhadapan-hadapan. Sekarang depannya ini kalau nggak digambarkan kurang mudeng ya. Penting kita ngikuti dulu gambarnya, kita selesaikan dulu, nanti boleh lihat gambarnya. Kanan keluar kiri 20 led. Oke, sudah 20 led saja. Kita masukkan ya, dimana yang lubang sudah dibuka tadi. Terus di depannya juga tutup lagi, cuma dikit ya, ini untuk bikin pengaruh medan magnet saja, biar dia nanti ketika dicolok langsung ketarik ke sebelah gitu. Ini muternya langsung ke arah yang dikehendaki. Nah, jadi di running depan ini menceng dikit itu ya, wujudnya menceng dikit ini. Oke, kita selesaikan satu lagi. Numpuk ini ya, kita buat di depannya satu lagi, tuanya 20 aja. Nah, 20 lepas dan dimasukkan. Jadi startnya yang ini tidak ada menghubung ke running sama sekali, nggak ada hubungannya. Justru malah akhir dan awalnya disambung sendiri, jadi muter aja gitu, nggak ada ujungnya, nggak ada kabel keluarnya. Dia hanya bulat melingkar di antara lubang yang menceng tadi ya, untuk bikin pengaruh medan magnet supaya narik ke samping gitu. Ya, sudah ya. Sekarang kita potong, sudah selesai. Dan kita tekuk. Tinggal kita ikat saja. Oke ya. Ini tinggal diikat saja. Terus ujung ini kan keluarnya juga dua ya. Ujung starting yang baru digulung ini keluarnya dua ini ya. Ini langsung disambung saja. Awal dan akhirnya langsung disambung saja. Jadi dia itu cuma melingkar, mubeng-mubeng, ngubet aja gitu ya. Nggak ada hubungan kemana-mana apapun, nggak ada. Ke running nggak ada, ke body nggak ada. Oh, langsung disambung aja. Nah ya, terus disolasi, bersambung solasi saja. Ya teman-teman, begini sudah jadi. Ini tinggal diikat dan dirakit. Diikat dan dirakit ya, nanti yang hitam kabel running tadi langsung dapat colokan aja langsung. Dia akan muter ke yang dikehendaki. Kalau terbalik tinggal diputar aja, ini membalik gitu ya. Kalau tadi masuk duluan set, loh kok terbalik, dibalik aja, ini dilepas, dibalik ini ya. Sama-sama bisa posisinya. Oke ya, nantikan sampai pengetesan. Ini ya teman-teman, sekarang sudah dirakit, sudah divideokan tadi perakitannya ya. Ini dinamo yang barusan kita gulung tadi ya. Tuh ya. Nah, itu. Sudah diikat, sudah dimasukkan dan kita akan tes. Ya. Nanti kalau mutar dia tuh nampak ya. Nah, kita colok ya. Nah, ini udah suaranya udah keluar ya.
sudah keluar anginnya di sini. Sudah suara hidup dengan nah, sudah keluar anginnya Begono, dan ampernya menunjukkan 0,05 setengah ampere. Ya ini teman-teman ya, kalau pengen lebih bagus lagi, lebih apik lagi, hitungannya bisa ditambahi ya, karena ini tadi banyak longgar ya, hitungannya tuh amannya ya bisa 190 ya kali 2 gitu. 190 kalau nanti dikalikan 2 berarti ya 380 ya. Kalau ingin lebih puas nanti kita lihatkan dalam diagramnya ya. Kalau ada minta diagramnya nanti kita buatkan. Oke, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan semua paham dan bisa praktek semua. Ini masih hidup ya, bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.